Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam kasih dan berkat Tuhan. Setiap hari selalu baru kasih karunia-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada video yang terdahulu kita sudah belajar tentang Allah di dalam iman Kristen secara singkat. Bagaimana Allah di dalam orang Kristen, apakah mudah dipahami atau sulit dipahami, dan bagaimana menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada kita, gimana sih kok Allahmu sulit dipahami, gimana sih kok Allahmu susah dimengerti. Kita sudah bisa belajar secara singkat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan memberikan komentar atau usul video yang baru di kolom komentar. Jangan lupa berikan dengan bahasa yang sedap didengar dan memberkati. Untuk tema yang berikutnya dalam video ini, kita masih membahas tentang Allah, yaitu khususnya tentang doa Kristen. Bagaimana doa menurut iman Kristen, menurut ajaran Tuhan, menurut ajaran Alkitab atau kitab suci. Apakah doa bisa mengubah segala sesuatu, atau apakah doa bisa mengubah kehendak Allah? Apa yang terjadi jika sungguh benar bahwa doa orang Kristen, doa umat Allah bisa mengubah keputusan Allah? Apa yang terjadi apabila doa orang Kristen bisa mengubah kehendak Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pergumulan banyak orang. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang mempergumulkan, terutama pada saat kita mengalami pergumulan yang berat atau penderitaan yang sulit, penderitaan yang amat sangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan ada yang bertanya kepada saya dalam diskusi-diskusi, kelas-kelas, di seminari, di sekolah Alkitab, di STT, di seminar-seminar dan sebagainya. Mengapa ada penderitaan jika Tuhan itu baik? Kita sering membaca slogan Allah itu kasih, Allah itu baik, selalu baik setiap hari. Di mana Tuhan ketika terjadi penderitaan? Di manakah Tuhan ketika kita menghadapi kesengsaraan? Di manakah Allah kita yang baik itu? Dan mengapa kita harus berdoa di tengah-tengah penderitaan yang besar itu? Nah, banyak sekali orang bertanya, lalu mengapa harus berdoa? Apakah doa bisa mengubah kehendak Tuhan? Apakah doa bisa mengubah keadaan? Apakah doa bisa mengubah si pendoa? Apakah doa bisa mengubah dunia? Apakah doa bisa mengubah kehendak manusia? Apakah doa bisa mengusir virus corona yang sekarang sedang melanda dunia, bahkan Indonesia, tanpa terkecuali? Nah, kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Kita masih akan membaca ayat ini. Ini tema tentang Allah di dalam iman Kristen, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Ini berkaitan erat dengan doa orang Kristen. Doa umat Allah kepada Allah. Allah kita yang mana? Allah yang adalah Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang luas. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, saya akan membaca untuk saudara semua. Firman Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku." Dan seterusnya. Silakan saudara baca sendiri. Firman yang berbunyi, "Aku adalah aku." Banyak penulis dan juga para pakar teologi membuat kesimpulan atau deskripsi atau tafsiran atau eksegesis seputar tentang firman yang pendek ini. Aku adalah aku. Sebenarnya firman yang pendek yang berbunyi berfirman pada Musa, "Aku adalah aku. I am who I am." Ini mau mengatakan bahwa Allah itu adalah dirinya Allah yang Allah itu ada, atau aku ada, ya aku ada. Firman yang pendek yang berbunyi, "Aku adalah aku," ingin mengatakan bahwa aku mengadakan segala sesuatu yang terlihat maupun yang tak terlihat oleh mata, yang ada di bumi maupun yang ada di surga atau di langit, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ingat, Allah menjadikan semua itu, yang terlihat maupun yang tak terlihat, di dunia maupun di surga, di bumi maupun di langit, Tuhan mengerjakan semua itu sendiri, tanpa asisten, tanpa sekretaris, tanpa OB, tanpa satpam. Just God, hanya Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh mahasiswa yang belajar, firman yang berbunyi, "Aku adalah aku," ini dimaksudkan adalah Allah membuat apa yang ingin Allah buat.
tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan oleh apapun atau keadaan apapun. Firman yang berbunyi, "Aku adalah Aku," ingin mengatakan bahwa Allah akan menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang nantinya. Dan ingat, akhirnya Allah menjadi manusia. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi keputusan Allah ini. Inilah beberapa makna firman yang berbunyi, "Aku adalah Aku." Jadi Aku Allah, dirinya Allah, akan menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Di masa eskatologi, atau orang-orang bilang akhirat, dunia kekekalan. Aku adalah Aku. Ini mau mengatakan bahwa Aku akan menjadi manusia seperti Aku kehendaki sekarang dan yang akan datang. Terbukti Allah menjadi manusia, Yesus menjadi daging. Siapa yang mau menghalang-halangi Allah jika rencananya ini diwujudkan? Nobody. Allah yang berdaulat itu sebagai pencipta, sebagai kreator, yang maha kuasa, sementara manusia hanya terbatas, hanya sebagai ciptaan, created. Allah adalah kreator. Manusia juga sudah tercemar karena dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, polluted. Jadi Allah adalah kreator, pencipta, manusia dicipta dengan terbatas walaupun sempurna, limited, dan manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, polluted, terpolusi oleh dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mulai ada gambaran ya, apakah doa bisa mengubah kehendak Allah. Memaksakan keinginan kita agar dikabulkan oleh Allah, itu adalah tindakan membuat diri si pendoa itu menjadi lebih Tuhan daripada Tuhan, walaupun sesungguhnya tidak mungkin. Itu sesungguhnya adalah tindakan kriminalisasi terhadap Allah. Itu tindakan melecehkan Tuhan Allah. Alkitab sudah bersaksi. Untuk kelompok ini, ya tentu ada disiplin dari Tuhan, ada tindakan dari Tuhan. Kita tidak mungkin memaksa Tuhan. Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat, dan semua orang sepakat ini. Allah Maha Kuasa, Allah pencipta, kita hanya dicipta atau ciptaan. Sangat berbeda. Sudah ciptaan terpolusi oleh dosa. Nah, tidak mungkin kita bisa memaksa kehendak Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika doa bisa mengubah kehendak Tuhan, berarti Tuhan Allah sangat kecil. Bahkan hanya sekecil sebatas doa atau ucapan manusia itu. Berarti kembali ke video yang kemarin itu, ya berarti ini Allah yang dapat dipaksa, Allah yang dapat dipojokkan, Allah yang dapat disuap. Itu bukan Allah. Itu mungkin boneka atau badut yang bisa mengabulkan seluruh keinginan penonton. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa, Maha Luas, dan memperlakukan atau melayani Tuhan tanpa persiapan sebelumnya, itu adalah tindakan kriminal, tindakan yang jahat di mata Tuhan. Karena Allah adalah kudus. Nah, bagaimana mungkin kita menghadap Tuhan, kita mau melayani Tuhan tanpa persiapan? Lihat saja di negeri ini, bahkan di dunia. Untuk seseorang menjadi guru TK atau guru SD saja, dia harus minimal sarjana. Apalagi kita mau menjadi guru rohani atau guru kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang bertanya, loh murid-murid itu nggak sekolah, siapa bilang? Murid-murid memang sebagian ada yang nelayan dan tukang kayu dan pemungut pajak. Tetapi ingat, para murid itu berguru bersama atau kepada guru agung, Yesus Kristus Tuhan, langsung selama 3,5 tahun tanpa libur mungkin, full time, nggak ada cuti. Bahkan Yesus mau menyepi berdoa di bukit atau taman pun sudah banyak orang datang berkerumun minta untuk diajar. 3,5 tahun berguru langsung. Kok bisa ya sekarang ada banyak orang mau melayani, jadi gembala, jadi pastor, jadi pendeta. Wah, nggak sekolah, katanya langsung sekolah kepada Roh Kudus. Itu jelas tindakan melecehkan. Melecehkan Allah, melecehkan kitab suci, meremehkan perguruan-perguruan, meremehkan pondok-pondok Kristen, meremehkan para profesor terdahulu yang susah payah. Coba abad 15 saja sudah ada doktor, sudah ada profesor. Padahal waktu itu sangat sulit untuk mencari sekolah, mencari kampus. Mereka harus ke kota. Tapi sekarang sudah terlalu banyak kampus.
Jadi sudah tidak mungkin lagi orang melayani Tuhan tanpa persiapan. Dan sesungguhnya orang yang melayani tanpa terlebih dahulu menundukkan diri sebagai murid, ini mengalami bahaya besar, yaitu kesombongan. Dan ingat, kesombongan adalah salah satu dosa terbesar menurut Billy Graham. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana umat Tuhan yang memperlakukan Tuhan secara demikian, yang memaksa Tuhan dalam doa tadi? Mungkin masih ada kesempatan untuk orang itu bertobat, mungkin. Dan ingat bahwa Tuhan selalu tetap mengampuni dan mengasihi kepada barang siapa yang datang kepadanya, memohon pengampunan dan memohon belas kasihan. Mungkin masih ada waktu. Tetapi umat Tuhan tersebut harus segera bertobat, harus segera beralih kepada pengertian dan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen, di bawah ketaatan kepada guru. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Luas, tidak mungkin kan kita setir, tidak mungkin kan kita memaksa Dia atas alasan, loh kan Allah mengasihi kita, Allah kan mengerti pergumulan kita melalui doa-doa kita. Tidak mungkin. Jangan menggunakan teori, loh Allah mengasihi kita kok, pasti Dia mengerti lah hati kita, pergumulan kita, Dia akan mengabulkan. Belum tentu. Ada buku yang mengatakan jawaban doa itu ada beberapa macam. Pertama, ya dijawab seperti yang kita kehendaki. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, diganti. Yang keempat, tidak sama sekali. Ya sebenarnya mungkin jawaban cuma dua, yes or no, ya atau tidak. Nah, ingatlah bahwa para orang tua tidak selalu mengabulkan keinginan anak-anaknya, bukan? Karena orang tua itu tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, apa yang bermanfaat, apa yang tidak. Apalagi Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Luas, mengerti apa yang kita pergumulkan dalam hati. Apakah itu berpotensi untuk kita bisa sombong atau kita bisa rendah hati. Nah, apakah doa bisa mengubah kehendak Allah? Siapa Allah yang kita kenal? Kemarin kita sudah belajar sedikit. Jika Allah bisa kita paksa, jika Allah bisa kita setir, itu namanya bukan Allah. Dalam hal ini, dalam hal doa bisa mengubah kehendak Allah atau tidak, kita harus persamakan persepsi terlebih dahulu. Alkitab dengan amat jelas menyaksikan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ayo kita baca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-26. Saya akan baca untuk kita semua. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka. Sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dalam kemahakuasaan Allah, tidak ada satupun orang yang bisa mengaturnya. Sebaliknya semua tunduk kepada pengaturannya. Dia juga Maha Kuat sehingga tak satupun yang bisa mengalahkannya. Mengagetkan saja nggak ada. Walah kaget nggak ada. Apalagi mengalahkannya. Jika ada perang bangsa-bangsa, jika ada gempa bumi, wabah dan sebagainya, Allah nggak terkejut. Allah juga tidak akan kalah. Dan umat yang dikasihinya tidak akan terlepas dari genggaman tangannya. Dia Allah, Dia Sang Pencipta yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Dan segala sesuatu yang ada takluk bergantung kepadanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1. Itu ada kata takluk dan bergantung kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menyebut kepada diri atau pribadi Yesus Kristus Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ini semua bergantung kepada Dia. Depend on God. Juga kita harus mengerti dan memahami bahwa Allah Maha Tahu. Dialah yang menguji segala perbuatan-perbuatan kita, perbuatan hamba Tuhan, perbuatan para pengerja-pengerja, para pelayan-pelayan, bahkan seluruh umat Allah, umat manusia. Artinya, di dalam kemahatauannya, Dia mengetahui segala rencana keinginan manusia. Ini keinginan manusia bisa membuat dia sombong, bisa membuat dia bijaksana atau tidak. Dia juga berkuasa untuk menahan atau meluluskan.
setelah dia menguji segala sesuatu. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara, ini kasih Tuhan. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Dari beberapa ayat ini saja sulit membayangkan apakah doa bisa merubah kehendak Allah. Apakah doa hamba-hamba Tuhan yang pengikutnya banyak bisa mengubah keputusan Allah? Saudara bisa menjawab ini. Allah yang Maha Tahu, Allah yang bijaksana, Allah yang Maha Luas. Saudara, di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa rancangan Allah bukan rancangan manusia. Kita akan baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tingginya jalanku dari jalanmu. Saya ulang lagi. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, satu ayat ini saja sudah bisa menjawab apakah doa bisa mengubah kehendak Allah. Siapa yang tidak bangga dan bersyukur? Kita ini yang terbatas hanya ciptaan, kita ini yang sudah terpolusi oleh dosa, kita ini yang seperti ini memiliki Allah yang luar biasa, yang mengetahui segala rancangan kita, perasaan hati kita, pergumulan kita yang kita pikul. Bagaimana manusia bisa mendekati rancangan Allah, bahkan merubahnya? Kalau Allah di dalam firman ini, ya kan, yang berbunyi, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi. Siapa yang bisa mengukur jarak bumi dan langit? Mungkin dalamnya lautan bisa diukur, tapi isi hati Tuhan tidak ada yang sanggup untuk menerka. Jangan kita mengatakan bahwa Tuhan akan membuka rahasia. Ini ada orang yang berkata, loh, kita kan orang yang dikasihinya, kita kan sahabat-sahabat Allah, kita kan anak-anaknya. Berarti rahasia-rahasia Allah akan disingkapkan untuk kita dong. Betul, Allah sudah menyingkapkan dan tertulis di dalam kitab suci. Itulah keistimewaan kita. Orang yang tidak percaya dikasih 1000 cetak kitab suci, mungkin nggak akan membaca. Sekalipun membaca pun tidak akan mengerti. Sekalipun menghafal, tidak menerima kasih karunia. Itu cukup bukan? Kasih karunia bagi kita. Jadi kita tidak bisa menggunakan konteks, loh, bisa dong rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi di langit, di bawah bumi, disingkapkan kepada kita. Kita kan anak-anak yang dikasihinya. Allah kan baik. Ada yang bilang begitu kan? Ada yang bilang begitu kepada saya. Itu sesungguhnya adalah ajaran dalam konteks dan hukum-hukum yang sesungguhnya tidak sesuai dengan makna kebenaran seluruh kitab suci. Sesungguhnya ini bukan soal rahasia rencana, bukan. Coba kita lihat dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Di sana jelas dikatakan, yang terbuka ada bagi orang-orang yang dikasihinya, namun bagian yang tertutup sepenuhnya bagi dia dan ada dalam kedaulatannya. Coba kita baca terjemahan Alkitab aslinya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ini yang sering dipakai oleh sebagian hamba Tuhan, sebagian orang yang mengejar rahasia Allah. Ada yang berani, saya sudah mendapat bisikan, saya sudah mendapat konfirmasi dari surga, dari langit, bahwa saya telah mendapat perintah untuk berbuat ini, itu. Itu terlalu berani. Bisikan dari mana? Konfirmasi dari mana? Itu terlalu menakutkan. Memang Allah bisa bekerja secara ajaib sampai sekarang dan selama-lamanya menurut ukuran dan kehendak Allah. Tapi kalau semua anak Allah, semua pendeta berkata seperti itu, seperti tadi itu, saya sudah mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan membicara kepada saya. Bayangkan 10 orang bicara begitu dan berbeda. Bayangkan 1000 orang pendeta. Bayangkan 1 miliar orang Kristen. Wah, akan muncul kitab suci baru yang bertentangan, yang saling bertabrakan. Saudara, sesungguhnya tidak ada kitab suci membahas tentang itu. Wahyu Allah sudah selesai.
di dalam Alkitab dan kitab Wahyu. Sudah final. Yesus sudah final berbicara di dalam kitab suci. Dan kita harus bertekun di sana. Kita tidak bisa berkata segala rahasia akan disingkapkan kepada anak-anaknya. Wow, siapa kita? Rahasia yang mana? Saya hanya meyakini rahasia yang tertulis di dalam firman Tuhan, kitab suci. Sekalipun kita mendengar sesuatu yang sangat supranatural, itu adalah pengalaman pribadi. Tidak bisa dan tidak boleh diajarkan. Simpanlah di dalam hati. Kalau Tuhan menjumpai kita secara pribadi di dalam gua, atau di laut ketika tenggelam, atau ketika pesawat hancur dan kita masih hidup, Allah bicara kepada kita, itu tidak bisa diajarkan kepada dunia, apalagi kepada gereja. Itu pengalaman pribadi seseorang. Yang diajarkan adalah kitab suci. Yang diajarkan adalah firman Allah. Yang dikhotbahkan adalah firman Allah, bukan pengalaman pribadi. Karena satu orang bisa 1000 pengalaman, 1000 orang bisa berlaksa-laksa pengalaman rohani, dan sangat berbahaya. Nah, sebagian orang Kristen berkata, loh, Tuhan Allah pernah menyesal loh di dalam perjanjian lama. Tuhan Allah pernah mengubah keputusannya. Oh, tunggu dulu, kita lihat konteksnya. Apakah betul? Apakah sesungguhnya betul ada musyawarah, ada negosiasi di sana? Lalu Allah menyesal, lalu Allah mengubah keputusannya? Apakah betul? Ya, kita akan belajar. Mari kita akan meneliti. Walaupun tidak begitu detail ya, mungkin waktu yang akan membataskan. Tapi saudara bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Allah kita ini yang tertulis sebagai Allah yang menyesal, itu tertulis beberapa kali dalam kitab suci, terutama dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian 6, dalam Keluaran 32, di dalam 1 Samuel 15, Yeremia 26, Yunus 3, nah semua sudah mulai paham ya. Di dalam teks-teks itu dikatakan menyesal, Allah menyesal. Ini sesungguhnya adalah bahasa antropologis. Kalimat Allah menyesal, kalimat Allah mengubah keputusannya, itu sama sekali bukan membahas tentang hakikat Allah yang maha kuasa, hakikat Allah yang berdaulat, integritas Allah, bukan membahas karakter Tuhan kita, bukan. Itu adalah bahasa antropologis. Itu yang pertama. Kalau ada hamba Tuhan menggambarkan, kalau kita berangkat naik sepeda dari rumah ke pasar, turun kan ringan kan? Ringan. Turun ringan kan? Tapi pulang membawa belanjaan naik. Saudara menggoes sepeda begitu berat. Siapa yang berubah? Kita atau jalan itu? Jalan itu tetap. Ketika kita turun, posisinya begini ya, turun. Ketika kita ke pasar dia turun, posisinya kita, sehingga sepeda kita itu turun, mungkin tambah menggoes, tambah kerja keras kita gampang turun. Tapi ketika kita pulang, posisi kita naik. Apakah jalan ini berubah? Jalan ini tidak berubah. Yang berubah posisi kita. Dari sini contoh kecil ini mungkin membantu kita memahami. Coba kita baca di dalam Kejadian 6. Maka menyesalah Tuhan. Ini yang dipakai beberapa orang, beberapa pendeta. Allah bisa menyesal. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, kita baca lagi dalam Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ada orang pakai ayat ini. Tuh, menyesal tuh Allah tuh. Ada lagi dalam 1 Samuel 15. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Di dalam Yeremia dipakai juga ayat ini untuk mendeskripsikan bahwa Allah itu menyesal, bahwa Allah itu berubah ketetapannya, keputusannya. Kita baca Yeremia 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Di dalam Yunus, ini juga dipakai sebagian para pelayan Tuhan untuk mengajar jemaat. Ayo kita doa supaya Allah bisa menyesal. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya. Dan seterusnya ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka, dan seterusnya. Saudara, ini menunjukkan kedukaan sekaligus kasih Allah. Semua itu adalah bahasa antropologis penulis. Sama sekali tidak mendeskripsikan atau merepresentasikan karakter Allah yang Maha Kuasa, tidak menjelaskan Allah yang berdaulat atau Allah yang berintegritas, Allah yang maha luas. Allah tidak mungkin menyesal seperti penyesalan manusia. Samuel yang juga pernah mengatakan Allah menyesal. Dia berkata di dalam pasal 15, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ini Samuel pernah menyampaikan ini, bahwa Allah tidak pernah menyesal. Ia tidak tahu menyesal, sebab ia Tuhan, bukan manusia yang harus menyesal. Nabi Samuel pernah mengatakan ini. Allah tidak pernah menyesal, dan dia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi sangat jelas, menyesal di sini bukan karena keputusan salah yang dibuat oleh Allah, bukan. Karena kesalahan seperti itu hanya terjadi pada manusia yang serba tidak mengetahui, yang terbatas, yang tercemar, yang ciptaan itu. Berbeda dengan Allah yang bersifat maha tahu, maha luas, berdaulat penuh, dan tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Dalam kasus Niniwe, ada lagi nih yang mengajar pakai ayat ini, Allah itu bisa kita paksa dengan doa-doa puasa kita, dengan doa dan penyembahan kita, dengan doa berantai dan sebagainya. Doa berantai tidak salah, doa berantai itu baik, doa-doa puasa juga baik, tetapi jangan dipakai untuk memaksa supaya Tuhan mengubah keputusannya. Minta saja seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Kembali ke kasus Niniwe, Allah tidak jadi menghukum Niniwe, bahkan sebaliknya menyelamatkannya. Loh, Allah menyesal? Bukan. Ini jelas karena kasih-Nya yang kekal dan tidak berubah. Yang berubah adalah penjelasan antropologis. Murkanya seberapa besar? Murkanya seberapa besar, seberapa garang? Nggak ada yang tahu. Mau merasakannya? Ya tunggu saja. Itu rahasia Allah. Mengatakan dia berubah adalah asumsi manusia, praduga manusia, deskripsi manusia. Itu bukan deskripsi Allah. Sama seperti Raja Niniwe yang berkeyakinan Allah akan berbalik jika mereka berubah. Ingat, ini bukan Allah mengubah keputusannya, bukan. Karena kita ini memang tidak pernah tahu persis bagaimana posisi ketetapan Allah atas Niniwe. Nggak tahu persis. Yang ditulis bukan seluruhnya pemikiran Allah, bukan semuanya ketetapan Allah, belum semua. Itu adalah perakiraan manusia dalam bahasa manusia. Nanti kita tanya di surga ketika ketemu tatap muka. Apakah betul? Selanjutnya ada juga yang menggunakan doa Abraham untuk Sodom dan Gomora dalam Kejadian 18. Kita lihat coba. Kejadian 18. Wah, ini panjang sekali. Saya akan menyimpulkan saja. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Ini pertama kali itu bukan Abraham yang meminta. Ini adalah Allah sendiri yang memberitahukan rencananya kepada Abraham. Oh, kita baca aja supaya saudara tidak perlu curiga dengan saya. Kita baca ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Lihat ayat yang ke-17. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini terhadap kota itu? Ada buku yang mengatakan The City of Sin, kota dosa. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Berarti apa? Dikatakan di sini sesungguhnya banyak keluh kesah orang.
Berarti sudah banyak orang berdoa untuk kota itu. Di negeri ini juga ada banyak umat Allah berdoa ya untuk kota itu, kota ini. Ada kota di negeri ini yang diduga yang pertama kali mengajarkan ajaran sesat, yang pertama kali berbuat dosa. Ada, coba saudara cari di Google, ada itu. Kota di mana pertama kali muncul ajaran sesat. Ada juga pernah seorang hamba Tuhan senior, sudah hampir 90 tahun usianya, men-sharingkan pergumulan hidupnya dengan penuh berat. Hambanya, Pak Peter, tolong doakan saya. Kenapa? Karena anak bungsu saya ini tinggal di sebuah kota di Amerika. Dan kota itu terkenal seperti kota Sodom dan Gomora. Kota yang penuh dengan praktik LGBT di kota itu. Terus apa yang saya lakukan? Ya berdoa. Apakah doa saya mengubah kehendak Allah? Tidak. Tidak. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat. Kata aku ini huruf besar, Tuhan. Apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Sesungguhnya Tuhan Maha tahu kan, nggak perlu memeriksa. Dalam rangka bahasa antropologis dan Allah ingin menyampaikan kepada Abraham. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Orang-orang itu jumlahnya lebih dari satu. Ini seperti malaikat Tuhan. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham masih menunggu. Lalu berpalinglah orang-orang di situ. Abraham datang, ayat 23, datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24, bagaimana sekiranya, ini ya awalnya ya, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Kata Abraham. 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini kalimat Abraham. Tuhan Allah tidak akan salah cabut sesungguhnya. Ini jeda saya. Kalau kita ada salah ya, salah membaca, saya memikirkan Tuhan nggak akan salah cabut kok, nggak akan salah cabut nyawa orang, nggak akan salah cabut atau meleset, enggak ya. Lalu ayat yang ke-26. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Wah, baik sekali Tuhan ini. Kota yang begitu luas, jika ada 50 diampuni semua. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ayat 28. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Ini yang membuat beberapa orang, pengajar, penafsir, pendeta, ini ada diskusi nih, ini ada dialog, ini ada negosiasi, ini ada musyawarah. Itu bahasa antropologis manusia. Ketetapan Allah tetap selama-lamanya. Ayat yang ke-29, lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Tuhan. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, kata Abraham, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman loh ya. Bukan berdiskusi, bukan bernegosiasi, apalagi berdebat. Ini ada orang yang bilang kepada saya, tadi malam saya berdebat dengan Tuhan. Siapa kita? Who are we? Sampai berani berkata, aku tadi malam berdebat sama Tuhan sampai subuh.
Wah, terlalu berani. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Artinya apa? Ayat ini berkata, kembalilah Abraham. Abraham hanya manusia. Sekalipun dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bapak orang beriman, yang akan melahirkan bangsa yang besar, di mana seluruh bangsa akan melihat bangsa itu yang diberkati dan memberkati bangsa-bangsa. Tetapi dengan kalimat yang bunyi, kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya, ini bukti bahwa Abraham tidak berdaya. Dia hanya pasrah kepada Tuhan, dia hanya berserah, surrender kepada Allah. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha luas. Saudara, bukan Abraham yang memulai menunjukkan permintaan. Dalam ayat-ayat tadi, bukan Abraham yang memulai, melainkan Tuhanlah yang memberitahu rencananya kepada Abraham. Mengapa? Itu rahasia Allah. Mengapa Allah memberitahu Abraham? Mungkin itu janjinya kepada Abraham, atau janjinya Allah kepada Allah sendiri yang berjanji. Nanti ada video yang saya buat, Allah perjanjian. Allah perjanjian.